Sekarang kakak ini naik Grab. Jadi kakak ini seminggu yang lalu dinyatakan positif COVID-19. Seminggu yang lalu sudah negatif. Sudah negatif, tapi pernah positif. Iya, positif. Nah, Kak, 3 pertanyaan aja. Yang pertama, apa tanda-tandanya secara fisik pada waktu kakak belum cek ke rumah sakit? COVID itu seperti apa? Pertama dia menyerang bagian mana, Kak? Awal pertama yang diserang itu kepala itu pusing, sakit sekali. Terus yang kedua, badan kita itu demam. Saya demam sampai 5 hari. Iya. 24 jam pertama itu saya nggak bisa turun dari tempat tidur. Rasanya apa pada waktu kakak nggak bisa turun dari tempat tidur? Itu karena persendian itu tuh sakit semua, Pak. Persendian itu sakit. Kalau dibilang pegel-pegel itu kayaknya terlalu ringan. Rasanya kayak kita habis olahraga berat tapi kita nggak pemanasan, atau kayak habis tabrakan atau kecelakaan. Itu badan rasanya babak belur semua, Pak. Dan apakah itu pernah kakak alami sebelumnya? Nggak pernah. Berarti selama kakak hidup baru ini pengalaman pegal-pegal seperti itu ya? Iya, kayak gitu. Apakah ini masuk kategori masuk angin? Bukan? Mana, nggak ada masuk angin kayak gitu, Pak. Betul-betul persendian diserang sama dia ya? Iya, persendian diserang. Kepala itu sakitnya, sakit kepala itu. Dan ini real valid ya kejadiannya ya? Ya valid lah, saya ngerasain sendiri. Udah gitu, sesak, Pak. Paru-paru saya nggak bermasalah kan ya? Jadi karena saya kira itu kayaknya ini flu berat deh. Saya masih ngerasa itu flu berat. Saya pakai masker. Itu pakai masker aja saya kayak nggak bisa nafas ya, Pak. Saya buka masker saya. Akhirnya nular ke anak saya yang bayi karena saya masih menyusui, Pak. Dan akhirnya sekarang bagaimana anak yang bayi itu? Ya terpaksa dia demam. Alhamdulillah sama-sama sama saya udah sehat lagi dia, Pak. Tapi dia 24 jam dia demam, dia benar-benar dari yang ceria akhirnya dia duduk aja karena saya ngerasain ya, Pak ya, gimana badan itu rasanya babak belur, sakit sendi-sendi digerak sakit. Apalagi bayi yang kayak gitu. Tuh kita juga mencret loh, Pak. Oh, jadi itu dia ya? Kita mencret dia juga. Nah, yang terakhir ini, gejala yang terakhir yang hampir-hampir sudah hilang gejala-gejala yang bikin babak belur kita itu, penciuman kita hilang, Pak. Dan itu kakak langsung rekomendasi ke kantor, langsung info ke kantor bahwa memang keadaan kakak sakit. Iya. Dan akhirnya kakak ke rumah sakit dan dinyatakan positif. Ya, saya tes. Dites, ternyata memang ya saya positif. Saya suruh isolasi mandiri dulu. Nah, proses penyembuhannya apa yang kakak lakukan pada waktu isolasi mandiri? Isolasi mandiri saya karena suami saya negatif, waktu tes bareng sama saya ya pasti aja saya harus pisah ruangan sama suami. Semua peralatan makan itu harus dipisah, nggak ada kontak fisik. Masker itu saya pakai 24 jam karena saya menyusui juga. Bayi saya 2 harus saya susui. Terus sampai kamar mandi saya pisah, Pak, karena kita kan nggak tahu keringat kita, air liur kita ini mana nih yang bakalan menjangkiti atau menulari orang serumah. Saya pun juga punya anak usia sekolah juga 2 orang. Mungkin saya itu kan. Jadi itu ya memang benar-benar dipisah semua. Terus minum air putih karena virus itu kan nggak ada obatnya. Minum air putih harus banyak karena harus terhidrasi. Saya minum ini, Pak, suplemen vitamin C tingkat tinggi. Oh, itu salah satunya, terserah merek apapun, tapi vitamin C itu untuk kakak bantu doping dari situ ya? Iya. Imun. Begitu. Jadi pesan kakak COVID itu real ada? Ada, saya salah satu kakak contohnya ya. Dan memang alhamdulillah kakak udah lewat masa itu dan sekarang sudah dinyatakan negatif kembali dan sudah bisa beraktivitas ya, Kak? Iya, saya sama kakak ipar saya sama-sama punya bayi juga, kami dua-duanya. Dan dua-duanya sudah melewati masa kritis itu dan sekarang sudah pulih ya? Alhamdulillah udah pulih. Dan Pak, walaupun kita udah negatif ya, Pak ya, virus itu masih ada loh di badan kita inang. Nah, justru yang saat negatif, dinyatakan saat negatif itu tuh yang berbahaya.
karena virus itu yang udah di badan si inang yang sembuh ini, dia akan mencari inang baru. Itu yang sangat berbahaya sekali itu, Pak. Oh, jadi baiknya apa yang harus Ya dilakukan? kalau misalnya kan kita udah tahu nih kita negatif nih kan, ya mohon untuk 14 hari kemudian setelah dinyatakan negatif jangan dibuka-buka masker dulu, jangan bersentuhan sama orang dulu, jangan terlalu ramah atau apa, karena itu berbahaya juga bagi orang. itu saran dari kakak, bagus sekali Iya. tuh kak. Kalau gitu oke, biarlah ini tutorial ini bisa menjadi informasi dan bisa menjadi masukan bagi yang lain. Dengan kakak siapa tadi? Lupa saya. Suci. Kak Suci, makasih ya kak. Ya sama-sama, Pak. Iya, thank you.